Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Ada salah berpikir di dalam otak PDI Perjuangan dan tokoh-tokohnya maupun juga beberapa elit rakyat Indonesia tentang posisi Gibran saat ini. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada 5 hotel yang akan segera dibangun, 4 bintang 5, 1 bintang 4. Ada 4 rumah sakit yang juga sudah segera dimulai, dan juga sekolah, karena selalu ASN yang ingin kita pindahkan selalu yang ditanyakan, Pak, kalau anak kita nanti sakit, ada rumah sakitnya enggak? Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang ini kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain, wilayah hukum itu yang betul. Luar biasa ya, bagaimana pernyataan sikap seorang Jokowi ketika diwawancarai oleh Karni Ilyas. Beliau mengatakan bahwa kurang apa di Indonesia saat ini, demokrasi seperti apa lagi yang perlu diragukan. Hampir setiap hari didengar ada yang menghina-hina presiden, mendungu-dungukan presiden, memaki-maki presiden, sekalipun tidak ada ditanggapi, bahkan sampai dengan diproses hukum. Karena itu ranahnya sudah berbeda. Dan menurut Presiden Jokowi, jika ada pihak yang mengatakan bahwa demokrasi kita lagi mendung di Indonesia, itu sesungguhnya keliru besar. Karena menurut Presiden Jokowi, demokrasi Indonesia sesungguhnya sudah sangat liberal, sekalipun kita Indonesia masih menjunjung tinggi yang namanya adat ketimuran. Sopan santun tata krama masih begitu tinggi. Tetapi lagi-lagi berbicara soal demokrasi, kita Indonesia sudah cukup liberal. Hal ini mematahkan setiap pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak, yang dalam hal ini entah dari pihak lawan politik ataupun pihak-pihak lain, yang mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia saat ini demokrasinya sedang sakit, lagi mendung. Karena ya disinyalir ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan sampai dengan seorang calon presiden dari Partai PD Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengatakan atau memberikan nilai 5 atau rapor merah kepada Presiden Jokowi terkait dengan penegakan hukum dan juga demokrasi di Indonesia. Tetapi puji Tuhan, Bapak Presiden setidaknya bisa menyampaikan, meluruskan kembali hal-hal terkait keraguan berbagai pihak tentang demokrasi di Indonesia. Memang kalau kita perhatikan, presiden yang paling rendah hati yaitu Pak Presiden Jokowi. Karena bahkan sampai ada yang mengatakan tolol, dungu, segala macam, semuanya ia terima dan ia lebih fokus ke kerja, tidak menanggapi hal-hal seperti itu. Memang kalau berbicara soal melaporkan ke pihak tertentu karena ketidakpuasan, itu ranahnya berbeda, dan itu sudah diluruskan oleh Pak Presiden Jokowi. Itu sifatnya pribadi. Tetapi ia sebagai seorang presiden, sebagai seorang kepala negara, pimpinan pemerintahan, tentunya juga mengambil sikap yang lebih santuy, ya, lebih keren, lebih elegan,
tidak pernah menggubris omongan-omongan orang yang hanya mengkorup potensi dirinya untuk membangun bangsa dan negara yang besar ini. Sekalipun banyak pihak yang mengatakan dia pelongo, ya, mengatakan dia lamban, segala macam hal, ya. Tetapi lagi-lagi ya tunjukkan dengan bukti nyata, bukan dengan membalas atau memberikan klarifikasi atau hak jawab, ya. Tetapi justru ia meluruskan anggapan, omongan orang, ya, remehan orang terhadap dirinya. Ia buktikan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan karya nyata, hasil kerja nyata, dan itu dunia pun mencatatnya. Ada salah berpikir di dalam otak PDI Perjuangan dan tokoh-tokohnya maupun juga beberapa elit rakyat Indonesia tentang posisi Gibran saat ini. Yang pertama, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak untuk Gibran, tapi untuk generasi muda Indonesia. Kenapa? Karena sudah lebih dari hampir 80 tahun presiden dan wakil presiden di Indonesia itu didominasi oleh generasi tua. Kita terkerangkeng dalam oligarki generasi tua. Karena itu jangan pernah kita berpikir bahwa keputusan itu untuk Pak Gibran. Tapi keputusan MK itu mendongkrak apa yang namanya tirani mayoritas generasi tua. Sudah saatnya Indonesia harus regenerasi kepada generasi yang muda. Kebetulan peluang itu dimanfaatkan, ada posisi tersebut untuk Gibran. Karena Gibran sudah jadi wali kota. Jadi peluang itu dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang mengusung Gibran, yaitu Partai Golkar. Artinya bukan dari Gerindra, juga bukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalaupun Gibran menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo, bagus untuk generasi muda Indonesia. Kapan generasi muda Indonesia seperti wakil gubernur Jawa Timur dan beberapa bupati dan wali kota di Indonesia yang ada bisa menjadi presiden? Itu artinya meng-close pintu generasi muda untuk jadi pucuk pimpinan Republik Indonesia. Kita lihat, ya, di Kanada, di Amerika, di beberapa negara yang maju, itu generasi muda yang jadi pimpinan. Indonesia generasi tua melulu. Ya, kalau posisi Gibran itu dibandingkan dengan, maaf, posisi Wapres saat ini, siapa yang punya mobilitas yang bagus? Siapa yang energik? Saya tidak merendahkan Wapres yang sekarang, tapi andaikan bandingkan dengan Wapres yang saat ini menjabat, kenapa tidak kritik PDI Perjuangan? Tidak berani. Kok Ahok kritik? Kenapa tidak kritik Pak Wapres yang sekarang? Kenapa PDI Perjuangan dan Ende Geng, para pendukung dan basernya tidak kritik Wapres yang sekarang, yang mobilitasnya sangat terbatas? Mohon maaf, karena usia, nanti kita juga akan jadi usia tua. Tapi ya ini kan tidak pantas untuk sebuah jabatan wakil presiden diberikan kepada orang yang paling tua banget. Gibran mah muda, energik. Itu yang kedua. Karena itu saya meminta generasi muda Indonesia harus maju dan mendukung Gibran. Bodoh amat kata generasi tua. Coba lihat sekarang tuh, hanya karena politik yang tadinya itu jadi penjilat, sujud sembah kepada Joko Widodo supaya dapat jabatan. Sekarang justru caci maki Joko Widodo. Apa tujuannya? Kenapa tidak kritik waktu Jokowi memilih Maruf Amin jadi wakil presiden? Itulah cara berpikir yang sebenarnya. Kamu itu tidak objektif. Ahok dan Ende Geng itu tidak objektif. Kok Gibran dikritik?
Kenapa Maruf Amin kamu tidak kritik? Kamu sudah dikasih jabatan kok luar biasa sebagai komisaris utama PT Pertamina. Kamu nggak bangga, tidak bersyukur pada Jokowi. Kamu merendahkan harga diri dan martabat Jokowi. Saya 10 tahun saya kritik Jokowi. Saya tidak pernah merendahkan harkat dan martabat Jokowi. Bahkan hari ini saya menyatakan Jokowi adalah presiden yang bagus, yang berprestasi, yang bekerja tulus untuk Indonesia. Sekian, terima kasih. Luar biasa ya, Abang Natalius Pigai. Ini merupakan mantan Komnas HAM ya. Beliau baru kali ini saya mendengarkan bagaimana omongannya sangat menyejukkan, dan berdasarkan pengakuannya sendiri kurang lebih 10 tahun beliau memberikan kritikan terhadap Presiden Jokowi. Tetapi satu nilai positif yang ia sampaikan di sini adalah apa? Saya memang 10 tahun mengkritik Presiden Jokowi, tetapi saya memberikan kritik dengan cara yang santun. Tidak dengan cara yang brutal, yang mengata-ngatain, yang mencaci, memaki, dengan mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Memang seperti yang kita ketahui, Pak Natalius Pigai ini seringkali memberikan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Tetapi memang benar apa yang ia sampaikan dengan cara yang elegan. Lalu yang berikut, apa yang ia sampaikan tadi terkait dengan Gibran yang dipersoalkan oleh beberapa pihak karena katanya masih sangat minim pengalaman di dunia politik. Tetapi menurut Natalius Pigai ini mengatakan apa? Ya bukan soal Gibran, namun untuk generasi muda Indonesia. Prabowo lakukan regenerasi dan membongkar tirani generasi tua selama hampir 80 tahun Indonesia. Prabowo buka pintu untuk generasi muda. Artinya apa Bapak Ibu? Saudara sekalian, bahwa Pak Prabowo lebih memilih Pak Gibran atau Mas Gibran itu tentu punya pertimbangan. Tidak hanya pertimbangan politis sebenarnya, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya sangat fundamental, yaitu untuk bisa ada yang namanya regenerasi kepemimpinan di bangsa dan negara kita tercinta ini, Indonesia. Karena memang yang kita ketahui sejauh ini, rata-rata pemimpin bangsa ini, dalam hal ini presiden maupun wakil presiden, itu selalu didominasi oleh generasi baby boomers ya, orang-orang tua. Tetapi dari kalangan generasi milenial atau generasi Z sangat minim sekali. Dan baru kali ini seorang calon wakil presiden datang dari generasi Z atau milenial, yaitu Mas Gibran. Dan hal tersebut, siapa yang mengangkat dan melahirkan generasi itu? Yaitu Pak Prabowo Subianto. Jauh sebelum Prabowo Subianto mengajak Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presidennya, beliau pun pernah mengorbitkan orang-orang hebat di tanah air. Tidak perlu kita pungkiri bahwa Presiden Jokowi pun yang menemukan ada mutiara yang ada dalam dasar laut, mutiara yang tersembunyi, atau mutiara yang lagi berceceran atau berserakan di tempat-tempat sampah yang mungkin bagi orang tidak diliriknya. Tetapi justru Prabowo Subianto yang ikut mengorbitkan Jokowi menjadi gubernur DKI kala itu. Dan kita ketahui saat itu Jokowi bergandengan dengan Ahok dari Gerindra. Dan orang pertama sesungguhnya yang mengorbitkan Jokowi adalah Prabowo. Itu dari beberapa video saya yang pernah saya reaksi di beberapa kesempatan lalu, itu ada ditampilkan video tersebut. Kemudian yang berikut, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dalam kesempatan lalu beliau menyampaikan apa, bahwa di depan publik dia katakan, justru orang yang menemukan saya seorang Ridwan Kamil dan bisa menjadi wali kota kala itu adalah Prabowo Subianto. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ternyata Prabowo Subianto adalah tipikal orang yang tidak mau maju untuk dirinya sendiri, tetapi selalu menjadi mentor, menjadi guru, dan selalu menjadi orang yang mengorbitkan pemimpin-pemimpin baru. Dan hal itu sudah dibuktikan Jokowi, Ridwan Kamil, dan lain-lain. Dan kali ini beliau sudah dengan tegas menyatakan untuk mengorbitkan anak muda, yaitu Mas Gibran. Sekalipun di sana sini terdengar ya omongan-omongan yang tidak mengenakan
serangan-serangan dari berbagai arah, berbagai pihak, Pak Prabowo tetap berpendirian teguh bahwa ia akan menunjukkan kepada dunia dan juga kepada orang yang meremehkan Gibran bahwa sudah saatnya anak muda diberikan ruang untuk bisa memimpin bangsa ini. Saya teringat kembali akan pidato perdana dari Ketua Umum PSI kala itu, Mas Kaisang, mengatakan apa? Sudah saatnya orang muda menjadi subjek aktif, bukan lagi menjadi subjek pasif. Karena memang selama ini anak-anak muda hanya menjadi komoditi untuk digunakan oleh kalangan tua untuk meraup suara dan memboncengi segala kepentingan urusan-urusan politik mereka. Tetapi Mas Kaisang katakan, ya hadir untuk PSI kali ini untuk anak muda Indonesia. Sudah saatnya anak muda diberi ruang. Dan yang berikut apa yang disampaikan oleh Bapak Natalius Pigai ini adalah luar biasa, bahwa memang keputusan MK dengan secara tidak langsung meloloskan Gibran itu sebenarnya bukan hanya untuk Gibran seorang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu untuk menyelamatkan Gibran, mungkin hanya sebuah kebetulan karena sikon situasi. Tetapi Gibran hanya menjadi pembuka jalan. Yang nantinya akan menikmati adalah anak-anak muda ke depannya. Walaupun masih di sana-sini ada yang pesimis, ya mungkin Gibran bisa karena bapaknya presiden. Belum tentu semua anak muda yang lainnya. Siapa bilang tidak? Ini undang-undang. Tentunya semua harus patuh dan taat untuk menjalankan itu semua. Luar biasa, terima kasih Pak Natalius Pigai. Anda memang seorang kritikus sejati. Kritikus sejati adalah orang yang terus-terus memberikan kritik untuk sebuah kemajuan. Tetapi ketika orang yang dikritiki berprestasi, ia tidak malu untuk menyampaikan profisiat dan kebanggaannya terhadap orang tersebut. Dan itu ada dalam diri Pak Natalius Pigai. Sering memberi kritik, tetapi ketika orang itu berprestasi, selalu memberi apresiasi. Luar biasa. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era Covid. Oh, ini apa buka tutup ini? Apa ini apa? PSBB. PSBB ya. 70-80% lockdown nggak lockdown ini? Iya, 70-80% kabinet bilang, "Pak, lockdown, Pak." Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi, jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan, dia pasti nggak makan. Ya kan? Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown, mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk kasih makan serentak itu. Gitu. Nah, Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan saya ingatkan lagi, kan karena saya selalu ngomong kan kita selalu dalam konteks edukasi politik ya, bagi semua kalangan. Struktur masyarakat itu seperti piramida. Menengah ke bawah itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya, SMP, SD jauh lebih besar pada sarjana. Pendidikan, pendapatan yang rendah jauh lebih sedikit daripada pendapatan yang atas gitu. Nah, kalau kau pakai kacamata kalangan menengah ke atas untuk menilai kalangan menengah ke bawah, ya, maka kau salah besar. Dan Pak Jokowi punya kacamata yang pas untuk itu. Wah, keren sekali ya apa yang disampaikan oleh Bung Kodari ini terkait presiden yang kita cintai bersama, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Kepekaannya memang sungguh luar biasa, dan ini baru seorang pemimpin sejati. Pemimpin sejati selalu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Pemimpin sejati selalu peka akan teriakan dari para warga dan orang-orang yang ia pimpin. Sungguh luar biasa ketika Covid diceritakan oleh Bung Kodari tadi, bahwa 70-80% kabinet menginginkan agar terjadinya lockdown, tetapi justru Presiden Jokowi lebih memilih untuk tidak melakukan lockdown tersebut, tetapi hanya melakukan PSBB, ya, tidak melakukan lockdown sama sekali.
Itu dikarenakan apa? Karena beliau merasakan betul bagaimana nasib rakyat yang ia pimpin. Karena memang aslinya ia pun berasal dari situ, yang benar-benar merasakan bagaimana rasanya untuk mencari makan dalam sehari itu. Masih begitu banyak angka kemiskinan di Indonesia. Masih banyak orang yang belum bisa makan cukup 3 kali sehari. Apalagi diadakan atau diberlakukannya lockdown. Apakah negara mampu untuk memberi makan rakyat yang sekian banyak itu? Hal-hal ini mungkin bagi pemimpin negara lain atau pemimpin yang lainnya lebih kepada paniknya situasi COVID itu yang sampai-sampai mengambil langkah atau keputusan untuk melakukan lockdown. Ini sebenarnya keputusan di saat genting dan lagi panik, biasanya keliru. Tetapi seorang Presiden Jokowi dengan tenangnya, tentu dia mengambil langkah untuk tidak lockdown, pasti dengan pertimbangan banyak. Tetapi seorang pemimpin sejati selalu mendengarkan ilham dari yang di atas. Dan ketika ilham itu masuk ke dalam dirinya, apa yang ia putuskan, langkah apa yang ia ambil, tentu pasti akan berdampak positif bagi banyak orang. Dan hal itu telah dibuktikan dan diakui di seluruh dunia. Indonesia, negara yang besar begini, dengan penduduk hampir 300 juta penduduk Indonesia, lockdown tidak diberlakukan, hanyalah PSBB yang dijalankan. Sehingga apa? Rakyat tetap masih bisa makan. Sekalipun mungkin makannya tidak kenyang, tetapi setidaknya bisa dapat makan, ketimbang tidak bisa dapat makan sekali jika lockdown itu dijalankan. Para sahabat sekalian, harapan-harapan kita tentunya presiden yang tipikalnya seperti Pak Jokowi ini bakal turun kepada orang yang menurut dia paling tepat. Karena saya yakin dan percaya bahwa Pak Presiden Jokowi tentu tidak ingin mewariskan bangsa ini kepada orang yang salah atau orang yang keliru. Karena 10 tahun menjadi pemimpin bangsa ini, tentu ia sudah banyak merekam, mendapatkan data, figur-figur orang-orang mana yang bisa diandalkannya untuk bisa lanjutkan karyanya, bisa lanjutkan pembangunan yang belum tuntas, yang bisa peka terhadap masyarakat seperti yang ia lakukan. Dan kembali lagi, Jokowi asalnya dari orang kecil, dari rakyat sederhana. Tentu kepekaan sosialnya jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang tidak pernah merasakan itu. Dan di mana arah telunjuk Jokowi, tentu semua rakyat Indonesia yang kurang lebih 82% puas akan kepemimpinannya pasti akan mengalir ke sana. Dan itu bukan tidak mungkin. Jokowi efek tetap ada, dan sang kingmaker yang sesungguhnya untuk pilpres kali ini bukan kepada beberapa ketum partai ataupun para kandidat, tetapi lebih pada Joko Widodo. Akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada 5 hotel yang akan segera dibangun, 4 bintang 5, 1 bintang 4. Ada 4 rumah sakit yang juga sudah segera dimulai, dan juga sekolah, karena selalu ASN yang ingin kita pindahkan selalu yang ditanyakan, Pak, kalau anak kita nanti sakit, ada rumah sakitnya enggak? Saya sekarang bisa jawab, ada 4 dalam proses pembangunan, terjawab. Kemudian tanya lagi, Pak, anak kita kan butuh sekolah, ada enggak sekolah yang berkualitas di sini? Ada. Kemarin juga sudah melakukan peletakan batu pertama, yaitu Nusantara Intercultural School. Bentar lagi akan dibangun Nusantara yang dari pemerintah, TK, SD, sampai SMA akan kita bangun. Terus Pak, ini kalau belanja-belanja di mana Pak? Nggak ada mallnya, adanya hanya pohon-pohon. Mallnya juga sudah ada groundbreaking, dua mall besar yang segera juga akan dibangun. Terus kalau anak saya pengen sepak bola, ada juga training centernya PSSI yang sudah mulai bulan yang lalu. Pak Erik sudah dapat
transfer dari FIFA. Kita harapkan nanti bulan April atau maksimal Mei 8 lapangan bola untuk training center PSSI juga sudah akan selesai. Hari ini kita kembali melakukan groundbreaking untuk pembangunan kantor Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Luar Kalau biasa. Bank Indonesia sudah mulai membangun, mau apa kita? Karena yang pegang uang semuanya ada di Bank Sentral kita. Dan groundbreaking ini membuktikan kesungguhan, komitmen kita, kesiapan kita untuk membangun Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota yang berkelas dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking kompleks perkantoran Bank Indonesia secara resmi saya nyatakan dimulai. 3, 2, 1. Pembangunan komplek perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara tahap 1 resmi dimulai. Luar biasa ya Presiden Jokowi, di mana pada kesempatan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung Bank Indonesia, beliau menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, mall, dan juga training center untuk PSSI ya, training center PSSI, yaitu kurang lebih 8 lapangan sepak bola yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Hal ini menepis anggapan omongan miring dari para pihak yang memang tidak menyukai Presiden Jokowi, yaitu yang lebih pesimis bahwa IKN itu bakal mangkrak, bakal tidak berjalan, dan bakal merugikan bangsa ini. Tetapi Jokowi lagi-lagi tampil dan mengatakan, menepis semua anggapan miring tersebut dan membangun rasa optimis bahwa sesungguhnya IKN itu bukan hanya sebuah mimpi, tetapi kini sudah menjadi sebuah kenyataan. Dan hal-hal tadi ya, bangunan-bangunan yang disebutkan justru akan menunjukkan kepada publik bahwa keseriusan untuk pembangunan IKN, pemindahan ibu kota itu tidak hanya sebuah program politik, tetapi itu sudah menjadi realita karena sudah diundang-undangkan dan wajib hukumnya untuk diselesaikan dan dilanjutkan oleh siapapun yang nantinya akan menduduki kursi presiden. Dan untuk bisa keberlanjutannya berjalan lancar, tentu Presiden Jokowi lebih paham, lebih tahu, lebih kenal orang mana yang ia estafetkan untuk pembangunan ini.